Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Nasibatul Fajriya dengan NIM 246131127 dari kelompok F5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau dalam bahasa Indonesianya disebut HCKT. Yang pertama adalah latar belakang dan definisi. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) atau kromatografi cair kinerja tinggi merupakan teknik kromatografi yang memisahkan komponen sampel berdasarkan perbedaan distribusi analit antara fase diam dengan fase gerak yang dialirkan menggunakan tekanan tinggi. HPLC biasa digunakan untuk identifikasi, uji kemurnian, dan penetapan kadar zat dalam berbagai monografi farmakope. Yang kedua adalah prinsip kerja utama HPLC. Prinsip kerja utama HPLC didasarkan pada perbedaan distribusi analit antara fase diam dengan fase gerak. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, sampel yang sudah disiapkan sebelumnya dimasukkan ke dalam vial. Terus setelahnya sampel diinjeksikan ke dalam HPLC dengan volume 10 mikroliter. Terus fase gerak kemudian dipompa menggunakan tekanan tinggi agar mengalir konstan melalui sistem. Terus sampel uji akan terbawa oleh fase gerak melewati kolom yang berisi fase diam. Pemisahan senyawa terjadi karena adanya perbedaan interaksi tiap komponen sampel uji dengan fase diam dan fase gerak. Selanjutnya adalah komponen yang keluar dari kolom akan dideteksi oleh detektor UV vis dan kemudian sinyalnya diubah menjadi sinyal listrik. Setelahnya, sinyal listrik diproses oleh komputer dan akan menjadi kromatogram. Kromatogram kemudian memunculkan puncak-puncak yang mewakili komponen sampel pada waktu retensi tertentu, dan hasil akhirnya yaitu berupa waktu retensi dan luas puncak dari sampel. Untuk yang ketiga, ada komponen instrumen dan fungsinya. Yang pertama adalah solvent organizer, yaitu tempat untuk menyimpan fase gerak atau mobil phase. Yang kedua, ada high pressure pump, yaitu bertugas untuk mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi secara konstan. Yang ketiga, ada autosampler atau injektor, bertujuan untuk memasukkan sampel dengan volume tertentu sewaktu praktikum menggunakan volume 10 mikroliter. Terus yang keempat ada column oven, yaitu tempat untuk memisahkan komponen dalam sampel. Dan yang terakhir adalah UV vis detector, untuk mendeteksi komponen yang keluar dari kolom dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan sinyal tersebut akan diubah menggunakan komputer menjadi kromatogram. Yang keempat yaitu cara kerja detektor. Yang pertama, sampel disuntikan ke dalam sistem HPLC. Kemudian fase gerak akan membawa sampel dengan tekanan tinggi. Sampel akan melewati kolom sehingga setiap senyawa terpisah berdasarkan interaksinya dengan fase diam. Senyawa yang telah terpisah akan mengalir menuju detektor, dan detektor mendeteksi senyawa dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan kemudian yang terakhir, komputer akan mengolah sinyal tersebut menjadi kromatogram. Untuk yang kelima, ada pembacaan data. Untuk data utama yang dihasilkan dari HPLC adalah kromatogram, waktu retensi, dan respon detektor atau luas area. Dari kromatogram tersebut diperoleh informasi berupa waktu retensi, tinggi puncak, luas puncak, serta kadar senyawa dalam tiap sampel. Terus analisis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis kualitatif dan yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan waktu retensi atau retention time sampel dengan larutan standar. Jika waktu retensinya sama atau sangat mendekati, maka senyawa tersebut dapat diidentifikasi. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu dilakukan dengan melihat luas puncak atau peak area pada kromatogram. Semakin besar luas puncak, semakin tinggi konsentrasi senyawa. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kurva kalibrasi atau larutan standar untuk menentukan kadar senyawa secara akurat. Untuk yang keenam, ada kelebihan dan kekurangan dari HPLC. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan HPLC yaitu memiliki akurasi presisi dan sensitivitas yang tinggi sehingga mampu mendeteksi senyawa dalam kadar yang sangat kecil.
Selanjutnya ada proses analisis berlangsung lebih cepat dengan hasil pemisahan yang baik, terus dapat digunakan untuk menganalisis senyawa yang tidak mudah menguap dan tidak tahan panas sehingga lebih luas penggunaannya dibandingkan dengan kromatografi gas. Terus mampu memisahkan campuran senyawa yang kompleks dengan hasil yang baik dan reproduksibel. Terus selanjutnya ada kekurangan dari HPLC. Yang pertama adalah harga instrumen, kolom dan biaya perawatannya relatif mahal. Terus ada membutuhkan pelarut dengan kemurnian tinggi sehingga biaya operasionalnya cukup besar. Terus ada preparasi sampel dan pengoperasian alatnya memerlukan keterampilan yang khusus. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan limbah pelarut organik yang perlu ditangani dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir adalah aplikasi HPLC pada farmasi. Yang pertama, untuk menentukan kadar zat aktif dalam obat. Yang kedua, untuk menguji kemurnian dan mendeteksi pengotor atau impuritas. Yang ketiga, untuk mengontrol kualitas obat selama proses produksi. Yang keempat, ada menguji stabilitas obat selama penyimpanan. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu membantu pengembangan dan evaluasi dalam formulasi obat. Ini adalah referensi yang telah saya gunakan. Sekian mengenai penjelasan HPLC yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.